Bab 1. Tuan muda, Anda harus kembali bersama kami. Keluarga Han sekarang membutuhkan Anda untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Ayahmu sakit kritis dan kakakmu di penjara. Sekarang hanya kamu yang bisa menghidupi keluarga Han. Nenekmu berkata, biarkan kami membawamu kembali. Di Jalan Zitong, Yun Cheng, Sebastian Han membawa kotak hadiah dan mengenakan pakaian yang dibeli dari kios jalanan, dengan ekspresi acuh tak acuh. Saya tidak pernah bisa berbicara dengan cerdas sejak saya masih kecil, dan saya tidak bisa menyenangkan dia. Kakak saya sangat disayangi, dan nenek saya takut saya akan mengambil posisi saudara laki-laki saya sebagai ahli waris dan mengusir saya dari sana. Keluarga Han. Saya telah berada di keluarga Su selama 3 tahun dan telah menderita penghinaan. Kapan keluarga Han peduli sedikit? Dialah yang memaksa saya untuk meninggalkan keluarga Han, dan sekarang dia ingin saya kembali dengan satu kalimat. Ketika saya Sebastian Han seekor anjing, aku hanya ingin menjadi pemboros dalam damai, dan jangan menggangguku. Sebastian Han berjalan pergi, meninggalkan sekelompok orang yang saling menatap. Keluarga Su, keluarga kelas 2 di Yun Cheng, 3 tahun lalu, Sebastian Han malu seperti anjing. Ayah keluarga Su yang secara pribadi merujuk pada kontrak pernikahan. Pada saat itu, sebuah pernikahan mengejutkan seluruh Yun Cheng. Penyebab sensasi itu adalah bahwa Julia Su menikahi sampah yang tidak dikenal, direduksi menjadi lelucon seluruh Yun Cheng. Identitas sebenarnya dari Sebastian Han hanya diketahui oleh ayah keluarga Su, tetapi 2 bulan setelah pernikahan, ayah keluarga Su meninggal karena sakit. Sejak itu, tidak ada yang tahu identitas Sebastian Han, dan dia juga menjadi menantu yang tidak berguna. Dalam 3 tahun terakhir, Sebastian Han telah diejek dan diperlakukan dengan hinaan. Namun, dibandingkan dengan insiden ditendang keluar dari keluarga Han, yang terakhir bahkan lebih mengerikan. Dia telah terbiasa, dan sudah menjadi kebiasaan untuk menyodok tulang belakang untuk waktu yang lama. Hari ini adalah hari ulang tahun nenek keluarga Su. Sebastian Han dengan hati-hati memilih hadiah yang tidak bernilai tinggi dan pasti ditakdirkan untuk ditertawakan lagi. Adapun kejadian yang baru saja terjadi, Sebastian Han tenang di dalam, dan bahkan ingin sedikit tertawa. Kakaknya pandai bersilat lidah, meskipun dia bisa menyenangkan neneknya, dia sombong dan mendominasi, kehidupan pribadinya rusak, dan kecelakaan akan terjadi cepat atau lambat. Mungkin, ini adalah hari untuk menghancurkan keluarga Han. Tapi apa hubungannya denganku? Aku hanya menantu yang ditolak oleh keluarga Su. Kembali ke Villa Su, sosok cantik berdiri di pintu, cemas. Julia Su, seorang wanita yang sangat cantik, istri tanpa nama Sebastian Han, juga karena dia cukup baik, jadi pernikahan 3 tahun lalu akan menjadi lelucon. Sebastian Han mengambil 2 langkah dalam, berlari ke Julia Su, dan berkata, Julia, siapa yang kamu tunggu? Julia Su melirik Sebastian Han dengan bosan, dan berkata, apakah kamu siap untuk hadiah nenek? Sebastian Han mengangkat kotak hadiah di tangannya dan berkata, siap, saya mengambil banyak pemikiran untuk memilihnya. Julia Su bahkan tidak melihatnya. 3 tahun lalu, dia tidak tahu apa yang dibuat kakeknya. Dia harus menikahi Sebastian Han dan Sebastian Han adalah menantunya. Apa yang membuat Julia Su semakin bingung adalah bahwa sebelum kematiannya, kakek masih memegang tangannya dan memperingatkannya untuk tidak memandang rendah Sebastian Han. Selama 3 tahun, Julia Su tidak tahu kenapa sampah ini layak menjadi pertimbangan khusus kakek. Jika bukan karena reputasi keluarga Su, dia pasti ingin menceraikan Sebastian Han sejak lama. Tunggu nanti, jangan bicara omong kosong, semua kerabatku akan ada di sana hari ini, dan kamu pasti akan diejek dan diejek. Kamu tahan denganku, aku tidak ingin kehilangan muka karena kamu, Julia Su mengingatkan. Sebastian Han tersenyum dan mengangguk, tampak acuh tak acuh. Melihat ekspresi Sebastian Han, Julia Su tidak sabar untuk membunuhnya. Dia tidak memiliki latar belakang dan sedikit kemampuan nyata. Tetapi selama 3 tahun, dia tidak pernah melakukan apapun di rumah kecuali menyapu lantai, mencuci pakaian, dan memasak. Sebastian Han tidak puas dengan sikap Julia Su, karena keduanya menikah tanpa dasar emosional, dan itu adalah hal yang sangat tidak adil bagi Julia Su untuk menikahinya, sehingga dia dapat memahami Julia Su. Mereka berdua berjalan ke ruang tamu, dan hampir semua kerabat keluarga Su ada di sana, dan itu sangat ramai. Julia, kamu di sini. Hari ini, nenek ulang tahun, mengapa kamu begitu terlambat? Bukankah kamu akan menyiapkan beberapa kejutan untuk nenek? Kerabat dengan hangat menyambut Julia Su, sama sekali mengabaikan keberadaan Sebastian Han. Sebastian Han, yang terbiasa menjadi papan latar, tidak peduli.
Namun, selalu ada orang yang tidak puas dengannya, sepupu Julia Su, Eric Su. Setiap kali dia bertemu, dia pasti akan mempersulit Sebastian Han, dan dia akan menurunkan Sebastian Han menjadi 0. Bahkan nama pengabaian Sebastian Han di Yuncheng dipromosikan oleh Eric Su, dan dia sering mengatakan hal-hal buruk tentang Sebastian Han di luar. Sebastian Han, apa yang kamu pegang di tangan Anda, bukankah itu hadiah untuk nenek? Eric Su memandang Sebastian Han sambil tersenyum. Benda sebesar itu terbungkus kertas kado murah. Ya, Sebastian Han mengakui secara terbuka. Eric Su mencibir dan berkata, benda apa ini, bukankah itu dibeli dari kios pinggir jalan? Sebastian Han menggelengkan kepalanya dan berkata, saya membelinya dari toko souvenir. Meskipun tulus, ucapannya menyebabkan raungan tawa. Ekspresi Julia Su membeku. Dia tidak menyangka bahwa dia akan malu pada Sebastian Han saat dia tiba di rumah neneknya. Tapi biasanya saat ini, Julia Su tidak berbicara. Dia memperlakukan dirinya dan Sebastian Han sebagai anggota keluarga. Dia tidak peduli betapa malunya Sebastian Han, selama dia tidak membicarakan topik itu. Apakah kamu di sini untuk bercanda? Nenek merayakan ulang tahunnya yang ke-80 hari ini. Apakah kamu begitu ceroboh menyiapkan hadiah? Eric Su berjalan ke meja kopi di ruang tamu, penuh dengan jenis hadiah mahal. Dibandingkan dengan hadiah Sebastian Han, itu tidak sepadan. Lihat apa yang saya berikan kepada nenek, apakah Anda tahu berapa biaya takeaway ini? 880.000 yuan, kata Eric Su penuh kemenangan. Ho, sangat bagus. Sebastian Han melirik Julia Su. Julia Su sudah memperingatkannya sebelumnya, jadi dia berkata lebih sedikit, jadi dia juga menghargai kata-kata dan menjawab seperti emas. Eric Su menjelaskan bahwa dia ingin menunjukkan keunggulannya di depan Sebastian Han dengan hadiahnya, dan melanjutkan, sampah dari kue dan teh ini lebih mahal daripada hadiah Anda. Sebastian Han tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan seluruh ruang tamu dipenuhi dengan cibiran. Meskipun Julia Su memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam urusan Sebastian Han, dalam analisis akhir, Sebastian Han masih suaminya, dan memiliki pernikahan dengan sertifikat, bahkan jika dia tidak pernah membiarkan Sebastian Han menyentuhnya di masa lalu. 3 tahun, dan tidak ada suami dan istri yang sebenarnya, tetapi Sebastian Han malu di depan begitu banyak kerabat, dan dia tidak bisa melewatinya. Eric Su, ini hampir selesai. Itu urusanmu jika kamu punya uang. Tidak masalah seberapa mahal untuk memberikannya. Kamu tidak perlu memamerkannya, kata Julia Su dengan ekspresi tidak senang. Sebastian Han menatap Julia Su dengan heran, ini adalah pertama kalinya Julia Su membantunya dalam 3 tahun. Menampilkan, Julia, kamu salah. Apakah saya harus muncul di depan tempat sampah? Saya hanya berpikir dia tidak menghargai ulang tahun nenek, dan Anda, dia bodoh dan tidak punya uang untuk memberikan hadiah. Mungkinkah Anda tidak tahu? Lagi pula, limbah ini juga untuk nasi lunak. Atau karena Anda tidak memperhatikan ulang tahun nenek? Eric Su mencibir. Kamu. Wajah Julia Su merah, keluarga Julia Su memiliki status terendah dalam keluarga Su dan kondisi kehidupannya terburuk. Dia benar-benar tidak bisa mendapatkan ratusan ribu hadiah di setiap kesempatan. Pada saat ini, Sebastian Han tiba-tiba berdiri, berjalan ke sisi Eric Su, dan mengendus. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah hadiah untuk nenek. Bisakah kamu menciumnya? Eric Su berkata dengan marah. Sebastian Han mengerutkan kening dan berkata, semakin tua Tupperware, semakin harum. Karena alasan ini, semakin lama Tupperware ada di pasaran, semakin mahal harganya. Karena itu, banyak vendor akan menggunakan vintage untuk sengaja menaikkan harga. Puer juga dibagi menjadi teh mentah dan teh matang. Teh di tanganmu sebagian besar berwarna hijau dan hijau tua, yang dapat dinilai sebagai teh mentah. Teh mentah memiliki rasa yang tidak ada bandingannya dengan teh yang dimasak, tetapi teh mentah yang baru dibuat memiliki kafein teh, yang berbahaya bagi tubuh manusia. Perut dan usus sangat menjengkelkan dan membutuhkan waktu lama untuk menua. Semakin lama masa penuaan, semakin rendah kandungannya. Tapi teh kue di tanganmu, karena sengaja usang, masa penuaan jauh dari cukup. Setelah minum, itu pasti akan membahayakan tubuh. Aku memang sampah, tapi kamu jelek, dan kamu bahkan membahayakan kesehatan nenek. Bukankah itu lebih sampah daripada aku? Sebastian Han membuat suara keras, menunjuk ke Eric Su, dan seluruh villa keluarga Su terdiam. Bab 2. Kamu kentut, nenek telah berhenti minum teh dalam 2 tahun terakhir, bagaimana aku bisa menyakitinya? Eric Su berkata dengan ekspresi panik, ekspresi keinginan untuk membela, yang membuat orang berpikir bahwa dia memiliki hantu di dalam hatinya. Oh, ternyata seperti ini. Sebastian Han mengangguk, dan berkata dengan kesadaran tiba-tiba, jadi, Anda tahu nenek tidak minum teh?
Anda menipu orang tua dengan yang tidak baik, 880.000. Dan memasukkan di sakumu sendiri. Mata Erik Su tidak menentu, dengan hati nurani yang bersalah, karena Sebastian Han telah mengatakan segalanya. Dia benar-benar jelek dan ingin mendapatkan wajah untuk keluarganya. Terlebih lagi, neneknya tidak minum teh sekarang, yang jelas tidak mungkin menurut pendapatnya. Menemukan hal ini. Tanpa diduga, dia ingin pamer di depan Sebastian Han dan membiarkan kerabat melihat lelucon Sebastian Han, tetapi Sebastian Han mematahkan kebohongannya. Apa yang kamu katakan sampah? Itu seperti mengarang cerita. Apakah kamu tahu teh? Erik berkata dengan sangat tenang. Kerabat yang curiga terhadap Erik Su baru saja menyadari bahwa mereka hampir tertipu oleh Sebastian Han. Bagaimana dia, seorang pria yang makan nasi lunak, memahami produk-produk kelas atas ini? Sebastian Han, diam jika kamu tidak mengerti, jangan memfitnah Erik. Ya, jangan melihat hal seperti apa kamu, atau berpura-pura menjadi seorang profesional, bisakah kamu membedakan apa yang baik dan buruk? Kamu hanya bisa membedakan antara garam dan Ajinomoto. Lagi pula, ini adalah masakan keluarga. Ada ledakan tawa lagi, terutama yang memekakkan telinga. Sebastian Han tidak memaafkannya. Ketika dia berada di keluarga Han, dia telah bertemu dengan seorang profesional upacara minum teh dan juga seorang kolektor kue teh. Pengetahuannya tentang teh tidak sebanding dengan siapapun yang hadir. Tetapi setiap baris lainnya seperti gunung, dan tidak ada gunanya menjelaskan lebih banyak kepada orang-orang ini yang tidak mengerti apa-apa. Apa yang begitu berisik? Pada saat ini, sebuah suara tua datang, dan wanita tua dari keluarga Su akhirnya muncul. Sekelompok kerabat bangkit satu demi satu dengan sikap hormat. Sejak kematian keluarga Su yang lama, wanita tua dari keluarga Su telah memegang kendali, dan statusnya seperti Ciki. Masalah apapun dari keluarga Su harus melalui keputusannya. Kerabat keluarga Su dapat bertahan hari ini, dan mereka semua dikendalikan oleh wanita tua ini. Beberapa orang menantikan kematian wanita tua keluarga Su, sehingga mereka dapat berbagi kekuatan yang sebenarnya, tetapi wanita tua keluarga Su secara fisik kuat, dan dalam beberapa tahun terakhir mungkin tidak dapat memenuhi keinginan orang-orang itu. Nenek, Erik Su memberimu kue puer tua, kamu bisa melihat apakah itu benar atau tidak. Julia Su melirik Sebastian Han, tidak tahu apa yang sedang terjadi, sebenarnya mempercayai kata-kata Sebastian Han, mungkin di dalam hatinya. Saya juga berharap bisa mengungkap kebohongan ini. Ketika Erik Su mendengar ini, dia panik. Orang lain tidak bisa mengatakan keaslian teh ini, tetapi nenek telah minum teh selama beberapa dekade, dan dia pasti bisa mengatakannya. Biarkan dia mengatakan keasliannya, bukankah itu guilotin? Benarkah? Bawa aku untuk melihat, kata wanita tua keluarga Su. Erik Su tampak tragis, seolah-olah dia akan pergi ke tempat eksekusi, dan menyerahkan kue teh kepada wanita tua itu. Julia Su ingin mendapatkan pujian untuk Sebastian Han, dan berkata dengan cepat, Bastian dapat melihat ini. Wanita tua dari keluarga Su penuh lipatan dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Keinginan Erik Su untuk mati hilang, dan orang tuanya juga pucat. Jika ini benar-benar palsu, wanita tua itu tidak senang mengingatnya, dan mereka akan dapat membagikannya di masa depan. Saya khawatir saya akan kehilangan sedikit properti. Julia Su melirik Sebastian Han, berpikir bahwa dia akhirnya melakukan sesuatu untuk keluarga. Jika nenek memujinya, sikapnya terhadapnya di masa depan bisa menjadi sedikit lebih baik. Tapi apa yang dikatakan wanita tua dari keluarga Su langsung menuangkan baskom berisi air dingin ke Julia Su. Ini benar, mengapa kamu memfitnah Erik? Wanita tua itu bertanya langsung pada Sebastian Han. Sebastian Han tercengang. Jelas ada masalah dengan teh kue ini. Dia tahu bahwa wanita tua itu adalah orang yang sangat mengenal teh. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Erik Su juga tercengang, apakah dia melewati level karena kesalahan? Mungkinkah nenek itu terlalu tua dan matanya yang tua redup? Nenek, lihat lebih dekat, teh ini. Sebastian Han masih ingin menjelaskan, wanita tua itu menyela dengan tajam, maksudmu aku sudah tua, mataku tidak baik, dan aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang salah? Saya katakan itu benar, tetap itu benar. Sebastian Han, nenek berkata itu benar, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Bu, jangan marah, Sebastian Han adalah orang yang tidak mengerti apa-apa, berpura-pura menjadi ahli di depanmu, aku tidak tahu harus berkata apa. Sebastian Han, kamu masih belum meminta maaf kepada Erik. Sebastian Han menatap wanita tua itu, senyum masam tiba-tiba muncul di wajahnya. Bukannya dia tidak melihatnya, tetapi dia tidak ingin mengekspos cucunya. Ya,
saya hanya orang luar, sia-sia di mata Anda, bagaimana bisa menyakiti wajah Erik Su karena saya terkunci. Sebuah tamparan keras terdengar. Julia Su menggertakkan giginya dan menatap Sebastian Han dan berkata, aku seharusnya tidak memiliki harapan untukmu. Ada rasa sakit yang membakar di wajahnya, dan karena kuku panjang Julia Su, Sebastian Han memiliki beberapa tanda darah di wajahnya. Sebastian Han mengepalkan tinjunya dengan tiba-tiba, tetapi menyaksikan air mata Julia Su di matanya, dan kemudian melepaskannya. Bukankah dia hanya karena dirinya sendiri? Apakah ada alasan untuk marah padanya? Dalam 3 tahun terakhir, dia telah mengalami banyak penghinaan dan penghinaan, jadi mengapa tidak Julia Su? Itu adalah kesulitan baginya, tetapi bagi Julia Su, itu adalah bencana dari surga. Maaf, aku melewatkannya, kata Sebastian Han. Julia Su merasa wajahnya telah hilang oleh Sebastian Han, dan dia ingin menemukan tempat untuk masuk. Jika dia tidak banyak bicara, semua tidak akan begitu memalukan. Apa gunanya meminta maaf padaku? Minta maaf pada Erik, kata Julia Su. Sebastian Han menarik napas dalam-dalam, berjalan ke Erik Su, menundukkan kepalanya dan berkata, maaf. Erik Su tersenyum dan berbisik di telinga Sebastian Han, apakah menurutmu nenek tidak melihatnya? Tapi aku adalah cucu lelaki tuanya, dan kamu hanya menantu yang boros. Bahkan jika itu palsu, dia akan melakukannya. Nada bangga Erik Su sangat keras untuk Sebastian Han. Tetapi wanita tua itu menjadi hitam dan putih dan percaya bahwa kue teh itu nyata, dan Sebastian Han tidak berdaya. Terjadinya episode ini membuat status Sebastian Han di keluarga Su semakin rendah, karena dia adalah pemborosan di mata semua orang, dan statusnya sudah paling rendah. Hanya saja bagi Julia Su, hal ini sangat sulit diterima, tapi bukan karena Sebastian Han membuatnya malu. Ketika Julia tenang, dia menemukan masalah. Keaslian teh sama sekali tidak penting. Yang penting adalah wanita tua itu tidak dapat membantu Sebastian Han berbicara, yang berarti bahwa bahkan jika Sebastian Han benar-benar melihat tehnya masalah, dan tehnya memang palsu, dan nenek juga akan melindungi Erik Su. Ketika hampir waktunya makan siang, Julia Su berjalan ke Sebastian Han dan berkata, aku berhutang tamparan padamu, kamu bisa mengambilnya kapan saja kamu mau. Membalas tamparanku, Sebastian Han tersenyum pahit. Aku tidak ingin berhutang apapun padamu. Seperti yang kamu tahu, kita ditakdirkan untuk bercerai. Ini hanya waktu, kata Julia Su. Sebastian Han melihat ke belakang Julia Su yang berjalan menuju restoran, tidak tahu dari mana keberaniannya berasal, dan berkata, apakah kamu ingin aku berubah? Di dunia ini, hanya kamu yang bisa membuatku berubah. Julia Su tersenyum dan menoleh, tersenyum, sangat sunyi. Jangan lupa apa identitasmu. Di keluarga Su, kamu tidak akan pernah digunakan kembali. Terlebih lagi, kamu bukan orang yang menyedihkan. Saat makan siang, restoran duduk sebagai sebuah keluarga. Status Sebastian Han sebagai menantu laki-laki secara alami ditugaskan ke meja terkecil, yang juga terjauh dari wanita tua keluarga Su, dan orang-orang di meja yang sama dengan Sebastian Han semuanya adalah pelayan dan pembersih rumah. Keluarga Su. Saat makan, seseorang berlari ke restoran dengan panik. Nenek, seseorang telah datang untuk memberikan hadiah. Pria itu berkata kepada wanita tua dari keluarga Su. Wanita tua dari keluarga Su tidak mengundang orang luar pada hari ulang tahunnya, dan ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, keluarga Su hanyalah keluarga kelas 2 di Yuncheng, dan tidak ada yang akan dengan sengaja menyenangkan mereka. Siapa itu? Tanya wanita tua dari keluarga Su. Katakan ya, saya tidak tahu apa keluarga Han, saya belum pernah melihatnya sebelumnya, kata pria itu. Keluarga Han. Satu-satunya orang dengan nama keluarga Han adalah Sebastian Han, tetapi kecuali pandangan Julia Su pada Sebastian Han, tidak ada orang lain yang menghubungkan nama keluarga Han dan Sebastian Han sama sekali. Phoenix Yufei, sisir emas. Phoenix datang ke upacara, jepit rambut Phoenix emas. Semoga berhasil, satu sempoa giok. Ambil naga dengan Phoenix, sepasang gelang emas. Bebek Mandarin bermain dengan teratai, sepasang mangkuk emas, dan sumpit. Mendengarkan daftar hadiah, keluarga Su saling memandang. Bagaimana ini bisa menjadi hadiah untuk wanita tua dari keluarga Su? Itu adalah mahar. Hadiah tunai, 8,88 juta. Semua orang di keluarga Su tercengang.